menjelaskan tentang penyakit tanaman tomat beserta pengendaliannya. Yang pertama, penyakit layu atau fusarium. Infeksi yang terjadi pada penyakit tomat ini menyerang pada jaringan pembuluh melalui akar. Pada jaringan xilem yang terserang infeksi akan berubah menjadi warna coklat. Cara pengendaliannya ialah yang pertama, menaikkan suhu tanah dengan cara memberikan mulsa plastik bening atau transparan supaya penyakit fusarium mati. Yang berikutnya, menanam tomat pada tanah yang terbebas dari nematoda. Penyakit yang berikutnya ialah penyakit bercak daun septoria. Serangan dari cendawan septoria, penyakit tomat ini menyerang dengan merusak daun tanaman. Gejalanya timbul bercak kecil, bulat, dan berair kedua permukaan daun bagian bawah. Cara pengendaliannya, yang pertama, gulma beserta tanaman tomat yang mati dibersihkan dari area lahan kemudian dibakar. Yang kedua, lakukan rotasi tanaman. Tanamlah tanaman yang berbeda basisnya. Yang ketiga, tanamlah bibit format tomat yang tahan akan hama penyakit. Penyakit yang berikutnya ialah bercak coklat. Penyebab penyakit inilah cendawan Alternia solarisor menyerang pada bagian daun tomat. Timbul bercak di sudut-sudut bagian daun tomat. Gejalanya, jika bunga terinfeksi penyakit tomat ini maka bunga akan gugur atau rontok sehingga buah yang masak jadi tidak bagus. Cara pengendaliannya, yang pertama, menanam bibit yang bebas dari penyakit. Yang kedua, cabut tanaman yang terinfeksi penyakit tomat ini. Jangan dipendam dalam tanah, namun harus dibakar di tempat yang jauh dari tempat penanaman tomat. Penyakit yang berikutnya ialah busuk daun. Penyakit busuk daun ialah terserang akan timbul bercak berwarna coklat hingga hitam. Awalnya dari sisi daun atau ujung daun hanya tampak beberapa milimeter saja, namun kelamaan akan kena semua penyakit ini. Cara pengendaliannya, mencabut kemudian membakar tanaman yang infeksi penyakit. Berikutnya, tanaman yang penyakit jangan dipendam dan juga tomat ditumpuk di daerah. Yang berikutnya adalah penyakit busuk buah. Penyebab penyakit ini adanya serangan dari cendawan. Penyakit tomat jenis ini sering diserang bagian buah, akar, serta tanaman tomat tersebut. Gejalanya dapat dilihat terdapat bercak kecil namun berair. Bercak tersebut berbentuk bulat dan cekung yang semakin melebar. Warna coklat semakin lama berbentuk lingkaran yang berpusat pada satu titik warnanya. Cara pengendaliannya ialah cabut tanaman. Jangan pernah memendam tanaman yang sakit dalam tanah di area yang digunakan untuk menanam tomat tersebut. Melakukan sistem tumpang sari atau rotasi tanaman selama 1-2 tahun sekali. Yang berikutnya, melapisi tanah dengan plastik mulsa dan memberikan landaran supaya buah tomat tidak tersentuh tanah. Penyakit yang berikutnya adalah penyakit layu. Penyakit layu pada tomat ini disebabkan oleh Pseudomonas selancerium. Gejala pada penyakit ini, tanaman cepat layu, daun tiba-tiba mengunjung dan layu. Diawali dari pucuk daun, bagian bawah daun mudah mendadak menguning. Mayoritas tanaman tomat ke arah bawah, terkadang tumbuh akar adventif pada bagian batang tanaman tomat. Cara pengendaliannya diantaranya memperlakukan sistem tumpang sari atau rotasi tanaman dengan menanam jenis tanaman yang masuk ke dalam famili Solanaceae. Bersihkan gulma pada areal penanaman tomat. Tanaman bibit tanaman tomat yang resisten terhadap serangan hama dan penyakit. Sambungkan tanaman tomat dengan batang cepokat. Mencabut dan membakar tanaman yang terserang penyakit. Yang berikutnya, kerak-kerak atau bercak bakteri. Gejala yang ditimbulkan bakteri penyebab penyakit tomat ini adalah
adanya bercak-bercak kecil yang berair pada batang daun tanaman tomat. Bercak tersebut akan mengering dan membentuk cekungan yang berwarna coklat keabu-abuan dengan diameter 1-5 mm. Cara pengendaliannya diantaranya merotasi tanaman dengan tanaman yang familiarnya berbeda. Berikutnya, menanam benih dan biji tomat yang lebih sehat. Menanam yang sakit sebaiknya dicabut dan dibakar. Menyiram tanaman dengan menggunakan air yang bersih dan terbebas dari penyakit. Sekian pemberitahuan mengenai penyakit tanaman tomat dan cara pengendaliannya.